Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, gimana nih belajar daring lebih dari 1 bulan ini? Semoga bisa paham ya sama apa yang sudah kita pelajari selama ini. Amin. Nah, setelah pertemuan terakhir kemarin, kita kan udah belajar tuh tentang operasi pecahan. Kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang himpunan. Yuk kita pelajari bersama. Oke, di sini Ustazah punya sapi, kambing, ayam, bebek, kumpulan dari hewan-hewan. Kumpulan ya buah-buahan. Ada mangga, nanas, rambutan, dan seterusnya. Nah, kumpulan-kumpulan ini merupakan dari himpunan, yaitu kumpulan satu objek yang memiliki definisi yang jelas. Kalau contoh yang tidak jelas itu gimana sih? Misalnya nih, ada yang cantik, ganteng, luas, tinggi. Ya, lebih paham, kita pelajari nih contoh yang termasuk himpunan dan bukan termasuk himpunan. Dalam ayat tersebut menyebutkan tentang ciptaan Allah, yaitu malaikat. Walaupun malaikat ini termasuk makhluk gaib, tapi malaikat ini termasuk himpunan. Itu ya. Oke, contoh yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kumpulan siswi kelas 9 SMP Monas. Ini merupakan contoh dari himpunan, karena bisa dijelaskan ya siapa aja anggotanya. Kemudian ada kumpulan lukisan indah. Bagi Ustazah indah ini, bagi kalian indah nggak? Belum tentu ya. Maka dari itu, kumpulan lukisan indah ini bukan termasuk himpunan. Selanjutnya ada kumpulan huruf vokal, yaitu anggotanya A, I, U, E, O. Mereka ini termasuk dari himpunan. Selanjutnya adalah kumpulan bilangan ganjil positif. Anggotanya bisa disebutkan kan? Iya, ini adalah himpunan. Kemudian di sini ada kumpulan siswa pintar. Siswa pintar itu yang mana ya? Masih belum jelas kan? Maka dari itu mereka bukan termasuk himpunan. Dan yang terakhir contohnya adalah kumpulan rambu lalu lintas. Rambu ini bisa dijelaskan kan? Disebutkan merah, kuning, hijau. Berarti kumpulan rambu lalu lintas merupakan himpunan. Itu ya. Nah ini adalah kumpulan huruf vokal tadi ya, A, I, U, E, O. Di dalam himpunan kita nggak boleh cuma nulis kumpulan himpunan huruf vokal gitu aja. Ada caranya nih menulisnya. Yang pertama dengan kalimat atau kata-kata. Contohnya gini, kita tulis dulu. Artinya adalah himpunan A, yaitu adalah huruf vokal. Dijabarkan gitu ya. Yang kedua, kita menulisnya dengan mendaftar anggotanya. Jadi ditulis nih anggotanya. Misalnya himpunan A, anggotanya apa tadi huruf vokal? Ya, A, I, U, E, O. Kemudian
Kemudian cara terakhir dengan notasi pembentuk himpunan. Itu himpunan A yang beranggotakan X, sedemikian hingga X adalah anggota dari huruf vokal. Nah, biar lebih paham, contohnya gini. Salah satu anggota himpunan A tadi, yang ini ya, adalah huruf I. Kita tulis nih, I merupakan himpunan dari A, atau ditulis dalam lambangnya I elemen dari A. Ini bisa diartikan dengan anggota himpunan atau elemen. Selanjutnya ini contohnya adalah A elemen dari himpunan A. Ya. Selanjutnya K. Nah, kalau K ini kan tidak ada di dalam huruf vokal, berarti A bukan anggota himpunan A. Caranya tadi elemen tadi kita coret set gitu. Oke. Selanjutnya, nah di sini kita hitung nih jumlah anggota kumpulan huruf vokal ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Iya, jumlah anggotanya adalah 5. Kalau dalam notasi himpunan kita bisa tulis dengan N, A, ya, N-nya kecil, kemudian anggota dari himpunan A-nya besar adalah 5. Ini disebut dengan kardinalitas. Oke, kita masuk ke lambang himpunan. Dalam himpunan ini yang tadi ya kita udah tulis, penamaan himpunan harus huruf kapital. Jadi nggak boleh nih kalian nulis di sini A kecil, B kecil gitu, nggak boleh ya. Harus A besar atau B besar, C besar. Pokoknya huruf kapital gitu. Selanjutnya, nah kan anggota himpunannya ini harus ada huruf kurung kurawal. Kurung kurawal ya, bukan dalam kurung. Beda nanti. Kemudian setiap memisahkan anggotanya kita menggunakan tanda koma. Selanjutnya kita mempelajari tentang jenis-jenis himpunan. Yang pertama adalah himpunan sama, yang artinya dua himpunan itu anggotanya sama persis. Contohnya di sini adalah himpunan P sama dengan Q. Ini himpunan P yaitu anggotanya B, C, D. Sedangkan himpunan Q anggotanya C, B, D. Jadi walaupun dibalik anggotanya mereka sama kan. Nah, ini disebut dengan himpunan sama. Yang kedua adalah himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen ini syaratnya anggota dari dua himpunan ini jumlahnya sama. Contohnya nih, kalau sudah punya himpunan A, anggotanya A, I, U, E, O. Ada berapa ini? Iya, anggotanya ada 5. Sedangkan Q sama ya, anggotanya juga ada 5. Berarti A dan Q merupakan himpunan ekuivalen. Yang ketiga adalah himpunan kosong. Ditulis lambang dengan 0 terus dicoret, atau kurung kurawal yang tidak ada isinya. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya nih, siswa-siswi SMP Muat yang sudah pergi ke bulan. Ada nggak? Iya, nggak ada ya. Berarti himpunannya adalah himpunan kosong. Yang keempat yaitu himpunan terbatas dan tak terhingga. Himpunan terbatas ini jumlah anggotanya bisa dihitung.
Contohnya adalah misalnya P adalah bilangan genap kurang dari 100. Iya, bisa kita hitung. Jumlahnya ada 49. Sedangkan himpunan tak terhingga, jumlah anggotanya nih tidak bisa dihitung. Contohnya adalah Q bilangan genap. Bilangan genap ini kalau kita jumlahkan, iya tidak bisa, tak terhingga, berarti anggotanya tak terhingga. Itu ya. Yang terakhir adalah himpunan lepas. Artinya dua himpunan itu yang nggak kosong, tapi mereka nggak punya anggota yang sama satu sama lain. Contohnya di sini adalah himpunan R anggotanya nih 1, 3, 5, 7, 9, sedangkan himpunan T 2, 4, 6, 8, 10. Ini mereka tidak punya nih anggota yang sama, makanya mereka himpunan lepas. Next, kita akan mempelajari tentang himpunan. Semua anggota himpunannya atau subset dari semua himpunan. Nah, maksudnya gimana nih? Contohnya gini, Ustazah punya himpunan A, anggotanya 2, 4, 6, 8. Kemudian himpunan B, yang anggotanya X, sedemikian sehingga X-nya adalah kurang dari 10, dan X anggota dari bilangan asli. Bilangan asli itu dari angka berapa? Ya, dari 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan himpunan C ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Nah, ini semestanya dari himpunan A dan himpunan C merupakan adalah himpunan bilangan bulan. Itu contohnya himpunan semesta. Jadi keseluruhannya dari semua ini yaitu himpunan semestanya. Next, kita belajar tentang himpunan bagian. Jika semua anggota himpunan A ada pada himpunan B, maka A disebut juga dengan himpunan bagian dari B. Kita tulis dengan A himpunan anggota B, gitu ya. Nah, contohnya di sini nih, Ustazah punya himpunan R, anggotanya adalah 3, 6, 9. Nah, himpunan R ini anggotanya ada di T kan? Berarti R himpunan bagian dari T. Nah, sekarang kalau kita nyari nih himpunan bagian, pakai cara 2 pangkat N. N ini adalah jumlah anggota dari himpunan. Misalnya ini nih, ada himpunan A, anggotanya ABC. Nah, himpunan bagiannya ini apa aja sih? Dan jumlahnya itu ada berapa gitu ya. Nah, contohnya tadi ya, A himpunan dari ABC. Kalau gitu kita langsung pakai rumus nih. Karena anggotanya himpunan A itu ada 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kalau kita jabarin anggotanya siapa aja? Nah, anggota yang pertama adalah himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, himpunan yang gak ada anggotanya. Kemudian himpunan yang anggotanya dari 3 ini adalah cuma 1, yaitu himpunan A, anggotanya A aja, kemudian B aja, C aja. Kemudian selanjutnya himpunan bagian yang anggotanya ada 2, berarti A dengan B, kemudian B dengan C, dan terakhir A dengan C. Baru yang terakhir adalah himpunan anggota seluruhnya, yaitu A, B, C. Ya kan, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlahnya 8. Oke, gitu ya. Nah, terima kasih sudah mau semangat belajar. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat.
SMP-mu berakhlak mulia, unggul, berprestasi. Ahmad Dahlan, solih, cerdas, mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.